Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita bersuka cita hari ini kita bisa beribadah kembali. Kita mau meninggikan Tuhan kita, sebab Dia Allah yang sangat layak untuk ditinggikan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, segenap hati dan jiwa kita. Kita percaya bahwa Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami datang Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh-Mu yang hadir. Roh-Mu yang berada di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, kita tinggikan Tuhan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Haleluya Yesus. Ku
kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir ya Bapa, Roh-Mu bekerja Tuhan. Kami membawa segenap jiwa kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita angkat suara kita sembah Allah kita. Yesus Tuhan, Kau hadir Tuhan. Jiwa kami aman, jiwa kami tenang di dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang besar, segenap hati kami. Kami angkat hati kami Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin Yesus. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita puji Dia. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, Kau yang hadir ya Bapa. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah sebagai penolong kita, penolong dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, mari kita berserah kepada Dia, Sang Penolong kita. Sebab Dia Allah yang sangat setia, tidak pernah meninggalkan kita. Manusia mungkin meninggalkan kita, tetapi Allah, Dia adalah Allah yang sangat setia. Terima kasih ya Yesus. Sungguh Engkau penolong kami. Kami bersyukur ya Yesus. Mari Engkau hadir ya Bapa. Kami mau memuji kebesaran-Mu lebih lagi ya Tuhan. Haleluya Yesus.
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Haleluya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus menolong yang setia. Haleluya Yesus. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan, yang kami percaya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang sangat setia bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari ya Bapa, biarlah Roh-Mu bekerja. Roh-Mu yang memakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Kau pakai setiap perkataannya Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sehat, salam semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita melewati masa pandemi 1 tahun lebih, saya mulai melihat ada satu gejala yang lain lagi yang menghinggapi beberapa orang, yaitu orang mulai terbiasa terkurung dalam lingkungan yang kecil bersama kelompok yang kecil, yaitu keluarganya dan beberapa orang dekatnya saja, tidak terlalu banyak dikerjakan di dalam ruang lingkup yang kecil tersebut. Sehingga ketika dunia mulai terbuka, akibat segala sesuatu sudah mulai menjadi semakin baik, maka orang mulai merasa terkejut, kaget, dan kemudian merasa, wah, kehidupan ini terlalu besar, terlalu luas, terlalu rumit. Teknologinya sudah tidak seperti dulu lagi. Pola dagang, pola bisnis nggak kayak dulu lagi. Pendidikan anak-anak tidak seperti dulu lagi. Terlalu besar, terlalu rumit. Nah, kemudian orang mulai berpikir, kalau perubahannya seperti ini, kemudian apa peranku? Apa signifikansi? Apa yang membuat aku bisa menjadi penting dalam perubahan yang besar seperti ini? Nah, ini menjadi problem yang saya yakin kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan menarik kita kembali, Tuhan memperbesar kapasitas, tapi juga memperbesar iman kita ketika kita menghadapi dunia yang sedang berubah. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengingat apa yang dikatakan oleh seorang tokoh yang bernama Helen Keller. Helen Keller adalah seorang wanita yang buta, tetapi memiliki karya yang sangat besar. Beliau menulis ribuan lagu-lagu Kristen yang sangat dicatat oleh banyak orang, yang dikagumi oleh banyak orang. Apa yang menjadi lagu-lagu ciptaannya memiliki kedalaman pesan yang sangat kuat. Nah, Helen Keller berkata demikian, I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do. Kurang lebihnya berkata begini, aku hanya satu dan tetap satu. Aku tidak bisa lakukan semua hal, tetapi aku bisa lakukan satu hal. Dan sebab aku tidak bisa lakukan semua hal, maka aku tidak akan menolak untuk melakukan sesuatu yang aku bisa lakukan. Nah, inilah yang kita bisa belajar dari seorang wanita buta bernama Helen Keller. Kita tidak bisa melakukan semua hal, tapi tetap kita bisa melakukan satu hal. Dan karena kita tidak bisa melakukan semua hal, kita tidak menolak untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Artinya
dalam segala situasi Tuhan memberi peran bagi kita untuk apa saja. Tuhan memberi peran kepada kita untuk keluarga kita. Tuhan memberi peran untuk klan keluarga besar kita. Tuhan memberi peran untuk gereja kita. Tuhan memberi peran untuk masyarakat kita. Bahkan Tuhan bisa memberi peran untuk skup yang lebih luas lagi, sesuai dengan anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Nah, beberapa tokoh di Alkitab mungkin tidak terlalu populer, bahkan mungkin namanya tidak tercatat di Alkitab, tetapi peristiwanya ada. Dan karena itu kita bisa belajar daripadanya. Misalkan saja contoh seorang anak kecil, tidak dicatat namanya, tetapi dia punya peran yang sangat signifikan. Di dalam Yohanes pasal 6, diceritakan tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Pria saja, belum wanita dan anak-anak. Pada waktu itu tidak ada makanan sama sekali. Tetapi Yesus menyuruh murid-murid untuk menyediakan makanan. Di mana beli, tidak ada yang bisa sanggup menyediakan makanan dalam waktu yang cepat untuk orang sebanyak itu. Tiba-tiba Andreas datang kepada Yesus. Dia berkata demikian, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Anak kecil ini mau memberikan rotinya, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Anak ini mau memberikannya untuk Yesus. Tetapi bahkan seorang Andreas pun ragu, ini untuk apa? Apa bisa untuk sekian banyak orang? Tetapi apa yang dilakukan oleh anak itu? Mempersembahkan roti yang dianggap tidak terlalu berarti bagi Andreas. Tetapi karena itu diserahkan kepada Yesus, maka roti ini menjadi sesuatu yang sangat berarti, yang bahkan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, karena itu ada pelajaran yang penting bagi kita. Saya ingat ada seorang bernama Philip Clark Brewer. Dia menuliskan demikian, ini sangat menarik. Dia berkata begini, Tuhan menggunakan apa yang Anda miliki untuk memenuhi suatu kebutuhan yang tidak pernah dapat Anda penuhi. Tuhan menggunakan tempat Anda berada untuk membawa Anda ke tempat yang tidak pernah bisa Anda tuju. Tuhan menggunakan apa yang dapat Anda lakukan untuk mencapai apa yang tidak pernah Anda dapat lakukan. Tuhan menggunakan siapa Anda sehingga Anda menjadi orang yang tidak pernah Anda inginkan. Itu artinya apa? Betapa Tuhan sangat menghargai apapun, dimanapun, siapapun kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Selalu ada peran yang bisa kita lakukan. Selalu ada sesuatu yang kita bisa persembahkan dan kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Nah, berarti kunci utamanya adalah Tuhan. Tuhan yang sanggup menggunakan segala hal untuk kemuliaannya. Berarti bukan karena kesanggupan kita,
tetapi karena kesediaan hati kita, sehingga Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib. Ya. Kalau kita mau, kalau kita bersedia, maka Tuhan yang penuh anugerah dan Tuhan yang berkuasa, Dia akan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Yang kedua, kita ingat kisah seorang gadis masih kecil. Dia kerja di tempat tuannya yang adalah seorang perwira besar yang bernama Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-3. Kita bisa baca sama-sama, tetapi kita akan baca ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Seorang gadis kecil di hadapan seorang perwira yang sangat besar. Dia seorang yang bekerja di situ, seorang tawanan. Nah, Bapak Ibu, apakah itu hanya sekedar usulan? Usulan dari seorang gadis, seorang tawanan? Saya mau sampaikan, kalaupun itu sekedar usulan, tetapi itu memberi dampak yang sangat besar bagi Naaman dan bagi seluruh negeri. Bahwa Allah orang Samaria, Allahnya nabi yang ada di Samaria, Dia berkuasa melakukan kesembuhan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang menandakan betapa besar kuasa dari Allah orang Israel tersebut. Jadi, Bapak Ibu Saudara, gadis tawanan, gadis kecil pun bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan dan berdampak yang sangat besar. Kalau tadi tawanan seorang gadis kecil, ini seorang tawanan yang lain lagi. Dia ada di dalam istana. Dia seorang istri dari raja yang sangat berkuasa. Dialah namanya Esther. Dia ada di lingkungan istana. Tetapi pada saat itu Yahudi sedang terancam. Akan ada usaha pembunuhan massal besar-besaran bagi seluruh orang Yahudi pada saat itu. Dan strategi itu sudah dikerjakan dengan rapih dan hampir mencapai maksudnya. Tetapi Esther yang sedang ada di dalam istana, dia diberitahu oleh pamannya tentang rencana jahat terhadap orang Yahudi. Dan dia katakan, Esther harus menghadap raja, membela rakyat Yahudi. Esther sempat berkata, tidak mudah. Karena harus ada panggilan dari raja, baru aku bisa menghadap. Kalau tidak, aku bisa dibunuh. Sepertinya Esther sedang berdalih. Kemudian pamannya yang memberitahu dia berkata demikian. Esther 4 ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther ada perasaan tidak berdaya karena sistem yang ada dalam kerajaan itu. Esther tidak punya kekuasaan. Tetapi
dia punya posisi di sana. Dia punya peluang di sana. Dan karena dia melihat itu, dalam segala keterbatasannya, dia tidak lari dari peran yang mungkin untuk dia jalankan. Dia memilih untuk mengambil peran dan menyertakan Tuhan di dalam peran dan usaha yang akan dia lakukan. Sehingga dia berkata kepada semua orang Yahudi untuk mereka semua berpuasa dan berdoa bagi Ester dalam upaya untuk menghadap raja dan membela rakyat Yahudi. Dan akhir cerita, Tuhan menyelamatkan Yahudi dengan caranya yang ajaib melalui Ester. Perasaan tidak berdaya tidak membuat Ester menolak untuk berperan. Dia maju dan dia minta dukungan doa dan puasa. Dia maju dengan melibatkan Tuhan, dengan mengandalkan kuasa Tuhan, dengan terus berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa berkata seperti kata Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi perasaan tidak berdaya bukan berarti tidak bisa berperan. Dalam kondisi itu, Ester melihat posisinya, keberadaannya yang membuka peluang untuk dia berperan. Ada seorang pria yang menjadi orang aneh pada generasinya. Tidak ada orang yang seperti dia pada generasinya. Sendirian. Tetapi satu orang ini membawa perubahan yang sangat drastis. Perubahan yang begitu radikal dan besar melanda seluruh dunia oleh satu orang ini. Ibrani 11 ayat 7 katakan demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Satu orang menyelamatkan satu keluarga. Di tengah-tengah kebinasaan semua umat manusia. One man can change the world. Satu orang dapat mengubah dunia. Itulah Noah, itulah Nuh. Karena ketaatannya, hubungannya yang dekat, dia bergaul dengan Allah. Dia dianggap saleh pada zamannya. Satu orang membawa perubahan yang besar bagi dunia. Semua orang jahat dimusnahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan 8 manusia beserta beberapa pasang binatang-binatang semua yang ada di bumi. Betapa luar biasa. Tetapi satu orang juga yang membuat kerusakan dunia. Satu orang yang membuat dunia merosot dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma katakan, Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi ada berita menyedihkan.
karena dosa satu orang, yaitu Adam, maka dunia juga ikut merasakannya. Mengalami maut, dunia telah berbuat dosa. Manusia telah berbuat dosa. Tetapi juga karena satu orang, Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itulah Adam dan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba kalau kita melihat demikian, maka Allah kita, Allah yang berlimpah dengan rahmat, anugerah, dan kasih karunia, Dia bisa memakai satu orang, membawa dampak yang signifikan, yang sangat berarti untuk menjadi berkat bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gerejanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah sekarang kita sedang tawar hati, ciut hati, lemah hati, karena merasa tidak berdaya? Akibat pandemi yang berkepanjangan, membuat kita merasa tawar hati dan tidak berdaya. Apakah kita merasa bahwa masalah kita terlalu besar bagi kita? Masalah keluargaku, masalah bisnisku terlalu besar. Masalah pelayananku, bagaimana ini aku memulainya lagi? Sehingga rasanya tidak ada bayangan sedikit pun solusi apa yang harus ada untuk problem kita, untuk pergumulan kita. Kita berpikir, aku harus mulai dari mana? Aku mulai kapan? Bagaimana aku bisa memulainya? Ada banyak pertanyaan yang bisa memenuhi hati kita ketika kita tawar hati. Ketika kita merasa ciut, lemah. Para suami, saya mau sampaikan. Para suami, kita bisa berperan sebagai kepala keluarga. Kepala bagi keluarga kita. Kita bisa berperan bersama-sama dengan Tuhan. Para suami, saya mau sampaikan, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mengejar Dia dan terus mencari kehendaknya. Allah berjanji siapa mencari, dia akan mendapat. Siapa mengetuk pintu, baginya akan dibukakan. Hai para suami, sama seperti saya yang suami. Panggilan kita untuk menjadi kepala. Panggilan untuk bertanggung jawab. Panggilan untuk membawa arah bagi keluarga kita sesuai kehendak Tuhan. Panggilan itu tetap melekat di dalam hidup kita. Di dalam pribadi kita sebagai suami. Mari kita berdiri sebagai suami. Mari kita berdiri sebagai kepala keluarga. Kiranya pengurapan, hikmat, otoritas dari Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita untuk berjalan, untuk maju bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan para istri, halo para istri, dengan penuh kasih saya mau sampaikan kepada para istri, lihatlah keistimewaan yang dianugerahkan Tuhan kepada para istri untuk berperan di dalam keluarga. Menjadi penolong yang unik bagi kepala keluarga.
menjadi penolong yang spesial bagi sang kepala keluarga. Dan menjadi mama yang penuh kasih bagi anak-anak. Yang memberi warna keindahan bagi keluarga. Hai para istri, angkatlah kepalamu dan pandanglah Tuhan. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi ibu-ibu. Allah punya panggilan khusus untuk para ibu. Menjadi penolong. Menjadi pribadi yang penuh ketangguhan dan kasih. Menjadi pribadi yang menghadirkan keindahan bagi keluarga. Dan anak-anak, saya mau sampaikan, temukan peranmu untuk menjadi berkat di dalam keluarga. Anak-anak memiliki peran yang sangat besar. Anak-anak bisa berperan kapanpun usianya ada. Dia bisa berperan. Anak yang takut akan Tuhan bisa menjadi inspirasi bagi orang tua berjuang. Bagi inspirasi bagi orang tua untuk tetap bertahan. Bahkan untuk terus maju. Karena ada anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa yang sulit ini sangat mudah bagi kita untuk menemukan orang yang mengeluh. Menemukan orang yang meratap. Menemukan orang yang mencari belas kasihan orang lain. Begitu mudah kita menemukan itu di sekitar kita. Tetapi kita tidak demikian. Kita bukan seperti itu. Karena kita percaya akan Tuhan yang beserta dengan kita. Beberapa tokoh yang kita ikuti tadi, itu menjadi pelajaran bagi kita tentang prinsip Alkitab. Seperti apa yang telah kita baca pada awal tadi, bahwa Tuhan menggunakan apa yang Anda miliki untuk memenuhi suatu kebutuhan yang tidak pernah dapat Anda penuhi. Tuhan menggunakan tempat Anda berada saat ini untuk membawa Anda ke tempat yang tidak pernah bisa Anda tuju. Tuhan menggunakan apa yang dapat Anda lakukan untuk mencapai apa yang tidak pernah dapat Anda lakukan. Tuhan menggunakan siapa Anda sehingga Anda menjadi orang yang tidak pernah Anda inginkan. Sehingga kita bisa sepakat seperti apa yang dikatakan oleh Helen Keller di awal tadi. I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do. Aku hanya satu, dan aku tetap satu. Aku tidak bisa lakukan semua hal, tapi aku bisa lakukan satu hal. Dan sebab aku tidak bisa lakukan semua hal, aku tidak akan menolak untuk melakukan sesuatu yang bisa aku lakukan. Karena itu Bapak Ibu, kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita bisa percaya bahwa Dia tetap memberi peran kepada kita. Untuk kita bisa berperan, kita bisa bertindak, dan kita bisa berkarya untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk gereja pelayanan kita, dan untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Karena Tuhan Allah
sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, dan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Haleluya, Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur karena punya Allah yang seperti Engkau, yang besar, yang peduli kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi apapun mata kami tertuju kepadamu Tuhan, supaya kami tetap mengambil peran, melakukan hal yang bisa kami lakukan. Kami tidak bisa melakukan semua hal, tetapi kami tidak menolak apa yang bisa kami lakukan, supaya kami tetap bisa berperan dan berkarya untuk keluarga kami, untuk masyarakat kami, untuk pelayanan dan gereja kami, untuk kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk peneguhan-Mu, untuk kekuatan yang daripadamu. Engkaulah andalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati seluruh jemaat, bahwa jemaat-Mu semakin kuat dan teguh di dalam Engkau. Bahwa jemaat-Mu menjadi semakin dewasa dan terus menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas bangsa dan negara kami, pemerintah kami serahkan kepadamu, seluruh jajaran pemerintahan, bahkan seluruh komponen bangsa ini. Engkau menentukan kami semuanya untuk Indonesia yang makmur, Indonesia yang baik, Indonesia yang takut akan Tuhan. Terpuji nama-Mu dan jemaat, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.